Untuk pengaturan tema kompro dilakukan melalui halaman customizer atau halaman sesuaikan, bisa diakses melalui menu tampilan sesuaikan. Jadi ini adalah menu untuk melihat preview dari tema yang sedang aktif. Di sini adalah tema kompro. Nah, bisa dilihat di sini ada 3 buah menu bawaan dari tema kompro. Di sini ada global setting, lalu ada homepage setting, dan ada warna. Saya akan jelaskan yang paling pertama. Di sini ada kompro global setting. Yang pertama adalah pemilihan editor. Jadi WordPress ini memiliki 2 buah editor. Jadi editor yang klasik atau model lama dengan Gutenberg. Ini bisa dipilih ya sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna. Jika ingin yang simple atau mode klasik, bisa pilih classic editor, atau yang terbiasa dengan editor model drag and drop bisa menggunakan Gutenberg. Oke, lalu company profile. Nah, ini adalah bagian khusus untuk mengisi data dari profil usahanya. Bisa di sini ada nama resmi usahanya, kemudian alamat, ada map. Jadi ini diambil dari Google Map ya, mapnya berupa embed. Untuk mendapatkan di sini ada link video, bisa diklik nanti, bisa ditonton cara mendapatkan kode mapnya, lalu nanti dipaste di bagian ini. Lalu ada akta pendirian, ada surat izin, TDP, NPWP, merek dagang, nomor telepon, dan sebagainya. Silakan dilengkapi. Nanti akan muncul di berbagai tempat ya. Untuk telepon dan email akan muncul di atas. Kemudian di sini ada sosial media akan muncul di bagian kanan. Saya akan coba tambahkan. Oke, nama misalkan akan muncul di bawah ya. Nah, di sini ada namanya, kemudian alamat. Nah, kalau saya tambahkan kode map nanti akan muncul di atasnya ini. Lalu misal akta pendirian akan muncul di sini. CO, NPWP. Nah, ini ada merek dagang ya, misalkan brandnya apa. Biasanya nama perusahaan dan nama brand bisa berbeda, bisa dituliskan di sini. Akan muncul di sini. Lalu nomor telepon, ini jika diisi akan mengganti yang bagian atas. Seperti ini. Lalu emailnya di sini. Kemudian di sini ada WhatsApp, bisa ditambahkan. Lalu di sini ada Facebook, akan muncul di bagian atas dan di bagian bawah. Jadi muncul di header dan di footer. Misalkan tambahkan Twitter, seperti ini. Lalu tambahkan juga di bawahnya, nanti akan muncul seperti ini. Lalu diklik terbitkan untuk menyimpan perubahan. Sudah ya, sudah saya jelaskan. Saya akan kembali pada setting global. Nah, setting global ini untuk di sini ada pengaturan font ya, tapi tidak berlaku di halaman depan, akan berlaku di halaman artikel. Misal saya buka di sini ada sebentar, saya akan masuk ke belum ada ya. Jadi intinya begini, global font ini untuk mengatur font keseluruhan dari web. Di sini bisa dipilih, tidak terlalu banyak ya, hanya dibatasi beberapa font pilihan dari saya tentunya. Lalu ada ukuran fontnya, di sini bisa dipilih
dari 14 sampai 18. Oke. Lalu di sini ada gambar default share. Jadi ketika kita membagikan sebuah link, baik itu di Facebook atau di Twitter atau di WhatsApp, nah, kita bisa memunculkan gambar di atas link. Gambar itu otomatis akan muncul jika kita atur gambarnya. Nah, itu bisa mengambil dari sini, bisa ditambahkan. Misalkan saya tambahkan seperti ini. Oke. Lalu di sini ada default gambar unggulan. Nah, setiap post itu mempunyai gambar unggulan. Jadi ketika kita melihat sebuah berita itu biasanya ada gambar kecil atau gambar besar. Nah, itu biasanya diatur dari gambar unggulan. Nah, jika kita lupa, nah kita bisa mengatur defaultnya di sini. Jika kita lupa, maka gambar yang akan kita atur di sini yang nanti akan muncul sebagai gambar default dari post tersebut. Ini bisa disimpan. Lalu kembali ke sebelumnya. Nah, di sini ada setting header. Nah, di setting header ini pilihannya nanti bisa dipelajari sendiri ya. Setiap kolom ini ada namanya, misal pilih header, headernya ini ada beberapa layout. Ini adalah header tipe 1. Di sini ada 4 pilihan. Misal saya pilih header tipe 4. Itu akan berubah seperti ini. Misal header tipe 2 seperti ini. Oke. Misal saya pilih header 1 defaultnya. Saya terbitkan. Di sini ada fontnya, bisa diganti ukurannya, kemudian ini ada mengganti tag hotline di atas ini kalau kita menggunakan header 4 ya. Ini ada tag hotline, ini bisa diganti di sini. Nanti bisa dicoba-coba sendiri dan dilihat previewnya di samping kanan. Oke. Lalu di sini ada after header, ini untuk mengatur gambar di bawah header ya, tapi di halaman selain home. Nanti bisa dicoba sendiri. Lalu ada setting single post. Jadi single post itu biasanya ada judul artikelnya, kita bisa atur fontnya, ukurannya, kemudian thumbnailnya bisa diaktifkan, sidebarnya bisa diaktifkan, bisa disembunyikan. Jadi kadang ada pemilik web yang menampilkan artikel tapi tidak suka menampilkan gambar thumbnailnya atau gambar unggulan, dan mungkin tidak suka menampilkan sidebarnya, bisa di nonaktif. Oke, nanti bisa dicek sendiri ya. Termasuk di sini ada setting untuk footer. Defaultnya di sini bawaannya seperti ini. Ini bisa diganti di sini. Misalkan saya ganti footer. Oke, sudah berubah. Simpan perubahan. Jangan lupa untuk klik pada tombol di atas setelah melakukan perubahan agar tersimpan. Oke, ini sudah. Saya lanjut ke setting yang kedua di sini, homepage setting. Nah, homepage ini khusus untuk mengatur halaman depan yang sedang saya buka ini. Dari atas ada slider, kemudian di bawahnya ini ada top content, kemudian di bawahnya yang kuning ini ada about service, kemudian ada parallax, ada counter. Turun ke bawah sampai paling bawah ada post blog. Nah, di bawah ini ada post blog, nanti bisa diaktifkan. Di sini semua menunya tersedia ya. Ada misalkan top content bisa ditampilkan atau disembunyikan. Misal di sini ada about service, bisa ditampilkan atau disembunyikan. Nah, semua posisinya aktif semua ya. Untuk tentu untuk preview saya menjelaskan, semua diaktifkan. Oke, sudah. Nah, ini ada beberapa penjelasan di depan ini. Yang paling atas ini slide, ini berupa post. Jadi nanti kontennya itu dibuat melalui post. Kemudian di sini ada about service juga berupa post. Kemudian ada portfolio juga berupa post, testimoni, pricing. Kemudian theme, partner, blog post, ini semua melalui post. Nanti akan saya jelaskan di video yang selanjutnya. Oke, sudah. Kemudian yang ketiga adalah warna. Nah, ini ada beberapa warna bawaan ya.
Ini warna bawaan biru dongker ini. Nah, misal saya rubah menjadi ungu, kombinasi warna ungu. Nah, ini ungu. Kemudian misal saya ganti menjadi hijau seperti ini. Nah, ini warnanya sudah disiapkan dari tema, tetapi jika kurang puas bisa mengedit sendiri ya. Misalkan di sini oke, saya scroll bagian header, ini header ya. Latar header atas ini warnanya hijau, akan saya ganti menjadi hitam misal. Seperti ini. Lalu tagnya di sini putih dan aksennya warna kuning, saya rubah tagnya misal menjadi hijau. Kemudian aksennya saya rubah menjadi biru misal, biru. Oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk warna. Nah, ini bisa dipilih-pilih lagi warnanya di sini. Ada beberapa kombinasi yang sudah disediakan, silakan nanti dicoba-coba. Saya kembalikan ke bawaan. Oke. Lalu kembali. Nah, satu tambahan di sini, di bagian header ini ada logo. Logo bisa kita tambahkan melalui identitas situs. Di sini ada logo, silakan ditambahkan logo. Upload file. Saran saya filenya formatnya adalah PNG, transparan atau tembus pandang, karena header dari tema kompro ini transparan, jadi diharapkan gambarnya transparan seperti ini. Oke, saya ganti logonya dengan logo yang lain. Oke, sudah muncul. Jangan lupa klik terbitkan. Lalu di atas ini biasanya ada icon situs ya, yang muncul seperti huruf B ini ketika kita membuka web. Nah, ini namanya icon situs. Ini bawaan dari WordPress-nya, bisa diatur di sini. Misalkan saya pilih gambar ini ya. Oke, di crop kotak akan muncul. Nah, ini mengganti huruf W yang di atas tadi. Dan ini namanya favicon, yang atas ini logo, yang bawah ini favicon. Oke, terbitkan untuk tersimpan. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari pengaturan temanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengelolaan post. Jadi saya akan berikan contoh untuk pengelolaan post bawaan dari tema kompro. Saya akan kembali ke dashboard terlebih dahulu.